lalu mengeluarkan satu-satunya masker dan memakainya sendiri saat kekasihnya lengah. Ketika kekasihnya bertanya alasannya, pria itu hanya bersikap acuh dan menyuruhnya tetap di tempat, sementara ia pergi sendirian. Pacarnya memandang pria yang hanya mementingkan diri sendiri itu dan memakinya sebagai pria tak berhati. Melihat maskernya hampir habis masa pakai, demi menghindari gas beracun, pria itu melepas sarung tangan dan susah payah memanjat ke lantai lebih tinggi. Ia tak habis pikir, padahal baru saja mereka berjanji setia. Mengapa baru setengah jam sudah berubah? Saat ia memaki pria itu kembali. Pacarnya mendekat menuntut penjelasan, tapi pria itu malah mengeluarkan masker baru dan memakaikannya ke wajah wanita itu. Menyadari ia salah menuduh pacarnya, wanita itu hampir menangis. Tapi ini bukan waktu bermesraan. Mereka harus cari tempat aman. Mereka masuk kamar atas, buka jendela, dan lihat ke bawah. Gas beracun hampir sampai kaki mereka. Tapi masker hanya satu. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah memanjat ke gedung lebih tinggi di seberang. Tapi mereka tidak punya alat. Bagaimana bisa menyeberang? Mereka menatap ke seberang dan membuat keputusan nekat, mengikat barbel dengan tali. Mereka melemparkan barbel satu persatu untuk membuat jembatan gantung sederhana. Pacar perempuan mengenakan sabuk pengaman dan perlahan merayap ke seberang. Saat tampak aman, tiba-tiba tali melorot, membuatnya tergantung di udara dan harus mengandalkan kekuatan lengannya. Beruntung, ia pernah berlatih panjat tebing sehingga berhasil selamat. Pria itu segera menyusul, namun gas beracun naik bersama debu dan pacar perempuan menyuruhnya cepat memanjat. Namun, pria itu ketakutan dan mundur, sementara pacar perempuan celaka karena gas beracun hampir sampai padanya. Dia mundur, tapi tertahan tali di pinggang. Ia memegang carabiner dengan hati seperti disayat. Jika dilepas, pacarnya akan mati. Tapi jika tidak, ia sendiri akan mati karena racun. Saat ragu, tiba-tiba barbel terbang ke arahnya. Lalu ia melihat pacarnya merayap mendekat. Mereka cepat menyeberang jalan, naik ke lantai lebih tinggi dan merasa aman. Pria itu mengeluarkan telepon untuk minta bantuan. Tapi baru saja meletakkan telepon, terdengar ledakan dari kejauhan. Celakanya, gas beracun terdorong. Gelombang kejut, ketinggiannya naik setengah dan tak lama lagi akan sampai ke tempat mereka. Pacar perempuan melihat gedung pencakar langit di kejauhan, lalu menarik pria itu dan berlari keluar, menempuh perjalanan jauh. Mereka cepat sampai di jalan kecil. Lewat sini mereka bisa ke gedung pencakar langit. Tapi saat melihat ke depan lagi, mereka tertegun. Di depan terbentang lahan terbuka luas dan menyeberanginya sudah tidak mungkin. Keduanya kehabisan tenaga, hanya bisa menunggu takdir. Mungkin karena belas kasih langit, tiba-tiba muncul drone di udara. Lalu drone kedua, ketiga, dan sekelompok pesawat seperti habis rapat terbang di atas kepala mereka, memakai baling-baling untuk menghalangi jalur gas beracun. Pria itu langsung paham. Ia melambaikan tangan seperti drone, lalu menggambar sketsa di tanah. Bagaimanapun, drone juga dikendalikan manusia. Setelah mengerti maksud pria itu, drone membawa tali ke seberang. Tali itu dikaitkan pada pipa baja. Setelah melihatnya, pria itu menarik tali kuat-kuat sehingga tali terikat erat pada pipa baja. Sebuah jembatan tali pun selesai. Ia langsung mengaitkan pengait, lalu bersama pacarnya melompat dan meluncur keluar. Namun, mereka justru berhenti di tengah. Celakanya mereka tergantung di udara dan tak bisa bergerak. Dan lebih parahnya, tali hampir terlepas. Melihat itu, sang pacar nekat. Ia naik ke atas tubuh pria itu, mengeluarkan gunting dari tas, lalu memotong tali. Akhirnya, mereka jatuh ke gas beracun. Tak lama, pesawat penyelamat melintas. Tanpa sengaja, mereka melihat cahaya terang dari atas menara besi. Itu adalah sinyal minta tolong dari dua orang itu. Tak seorang pun tahu bagaimana mereka bisa selamat, apalagi naik ke sana. Mungkin menara besi itu dilindungi Tuhan, atau mungkin juga sang sutradara.